Halo semuanya, balik lagi di channel Mr. Chibi 25. Nah, apa kabarnya teman-teman? Di video kali ini saya akan kembali membahas fakta menarik mengenai manga ataupun anime Senseiya. Di video kali ini saya akan kembali membahas manga Senseiya The Next Dimension chapter 62 sampai 65. Shiryu merasakan ada Cosmo yang hilang di kuil Libra. Ia menyangka pasti ada yang mati antara Dohko atau Suikyo. Namun ia tidak tahu dengan pasti siapa yang mati di sana. Shun dan Tenma akhirnya sampai di kuil Libra dan bergegas menghampiri Dohko. Mereka melihat Suikyo mati di pangkuan Dohko. Dohko menyuruh Tenma menatap wajah gurunya yang telah mati. Suikyo mati dengan keadaan berwibawa, ucap Dohko. Surprise Garuda lalu terlepas dari tubuh Suikyo. Dohko menyuruh Tenma memakaikan kode karakteris kepada Suikyo sebagai penghormatan terakhir kepadanya. Di kuil Hades, Meian memberitahu Permer bahwa Suikyo telah tewas dan menyuruhnya untuk bergegas menghadap Pandora. Saat sampai di tempat Pandora, Permer kaget karena melihat Surprise Garuda telah kembali. Pandora memerintahkan Permer untuk segera bersiap pergi menuju Sanctuary karena kini adalah gilirannya untuk maju bertempur. Dohko memberitahu Tenma bahwa ia telah mendengar isi hati Suikyo sebelum ia mati. Ia dengan sangat terpaksa akan mengkhianati Athena. Tenma kaget mendengarnya. Ia mengatakan agar Dohko tidak bercanda. Dohko lalu melepaskan kodnya dan menyuruh Tenma dan Shun melihat ke arah timbangannya. Kekuatan keseimbangan Libra miring, keadilan dan keseimbangan kekuasaan harus selalu sama. Ini adalah bukti bahwa keadilan hilang di tempat Sanctuary. Para Sen mengkhianati Athena, itu bukan hanya Dohko. Hampir semua Sen emas melawan Athena sekarang. Di kuil Cancer, Ikki sampai di kuil Cancer. Ia bertemu dengan Deto yang sedang membereskan peti mati. Ia lalu bertanya apakah Deto penjaga kuil Cancer dan mengenalkan diri sebagai Sen Phoenix Ikki. Deto menjawab tentu saja apakah Ikki tidak bisa melihatnya. Ia adalah sang Sen emas terindah Lord Cancer Deto. Ikki meminta izin untuk melewati kuil Cancer. Deto lalu mengizinkan Ikki lewat tanpa pertempuran. Ikki merasa heran karena seorang Sen emas dengan mudah membiarkan seseorang lewat. Namun menurut Deto, tidak ada waktu baginya untuk berurusan dengan Ikki. Ditambah di kuil Cancer tidak terlihat musuh seorang pun. Tentunya jika ada musuh yang datang, ia akan dengan cepat menghajarnya. Mendengar ucapan Deto mengisyaratkan bahwa Ikki bukanlah musuhnya. Ikki lalu berinisiatif untuk membantu Deto dengan membawa beberapa peti, namun ia harus cepat karena ada urusan yang harus segera ia selesaikan. Deto sangat senang menerima bantuan dari Ikki. Ia lalu menyuruhnya mengikuti Deto. Ia lalu membawa Ikki menuju Yomutsu Hirasaka dan menyuruh meletakkan peti mati di pinggir jurang. Tidak lama berselang, para Spectre muncul dari bawah jurang. Deto lalu menghajar mereka agar tidak sampai naik. Ia juga menggunakan peti yang dibawa sebagai senjata. Deto memberitahu Ikki bahwa setelah pelindung Athena melemah, para Spectre memanjat dari dunia bawah dan menjadikan Yomutsu Hirasaka sebagai pintu menuju Sanctuary, sehingga Deto harus berjaga di sana agar mereka tidak bisa masuk. Saat serangan gelombang kedua datang, Deto tidak fokus karena kuku jarinya patah. Ikki lalu membantu menghajar para Spectre. Deto senang karena Ikki telah membantunya dan menunjukkan sikap respect kepada Ikki. Tenma menjelaskan bahwa yang berkhianat itu tidaklah semua Sen, akan tetapi sebagian. Pos Agunglah dalang dibalik pengkhianatan kepada Athena. Maka dari itu mereka harus segera bergegas menemui Athena. Dohko lalu menghajar Tenma. Ia tidak main-main dengan keputusannya. Ia akan memenggal kepala Athena dengan tangannya sendiri. Shun tidak bisa tinggal diam mendengar keputusan Dohko. Ia siap bertarung untuk menghentikannya. Di tempat Deto, salah satu hakim dunia bawah muncul, yaitu sang Griffon Permer. Deto telah menunggunya. Ia menyambut Permer dengan senang hati. Deto akan memimpin jalan menuju Sanctuary. Ikki marah mendengar hal tersebut dari Deto. Ia telah mencederai kebanggaan Sen emas. Deto tetap akan memandu Permer menuju Sanctuary karena ia adalah salah satu dari 3 hakim dunia bawah yang harus dihormati. Berkhianat dari Athena bagi Deto itu tidak masalah karena ia sangat menyukai konflik, ucap Deto. Jika begitu keputusannya, pantang bagi Ikki untuk mundur. Ia akan kembali bertarung melawan pasukan Hades. Untuk pasukan biasa, Ikki dengan mudah mengalahkan mereka. Namun ketika menghadapi Permer, Ikki dibuat tidak berkutik. Deto lalu membantu Permer melenyapkan Ikki. Ia menggunakan sebuah jurus sehingga Ikki pun menghilang. Permer lalu meminta Deto untuk memandunya menuju Sanctuary. Dengan senang hati ia akan melakukannya. Tidak lama berselang, Deto mengeluarkan peti andalannya, yaitu Omerta. Ia ternyata menipu Ikki agar bisa menjebak Permer di dalam Omerta. Ikki ternyata dikirim kembali menuju kuil Cancer oleh Deto. Deto lalu memberi sebuah pertanyaan kepada Permer agar bisa menjebaknya ke dalam Omerta. Namun sayangnya Permer menyadarinya dan akan menghabisi Deto di sana juga. Deto berdalih bahwa ia hanya bertanya dan tidak mungkin ia menipu Permer. Permer pun lalu membalikkan tubuhnya dan akan pergi menuju Sanctuary untuk mengambil kepala Athena.
Dari jajaran orang mati, Detol melihat Suikyo. Ia pun bersedih karena kini Suikyo benar-benar telah mati. Menurut Permer, Suikyo adalah seorang pengkhianat dan ia tidak percaya saat menjadi pasukan Hades. Ia layak mati dan tempatnya adalah neraka. Mendengar hal tersebut, Detol marah karena rekannya dihina oleh Permer. Ia menghargai perjuangan Suikyo yang mengemban misi sendirian. Detol tidak terima jika Suikyo dihina oleh Permer. Permer sudah menduganya, mana mungkin seorang Sen mau membantu Spectre. Sambil berteriak, ia mengatakan akan membunuh Detol sekarang juga. Detol lalu tersenyum karena Permer menjawab pertanyaannya, sehingga ia dapat menjarakan Permer dalam Omerta. Nah, itulah untuk video kali ini. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa like, komen, dan share.